Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun durun amma ba'd. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Fikih Jinayah dari prodi HKI kelas 3D yang beranggotakan saya sendiri Nurul Aisyah dan rekan saya Irma Rahmanisa. Dan pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan tugas kami yang bertema fikih jinayah dan jarimah. Dan kami akan menjelaskan mengenai pengertian, sumber, fungsi, dan kedudukan fikih jinayah dan jarimah di sistem hukum Islam. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan membahas pengertian fikih jinayah dan jarimah secara etimologis. Seperti yang kita ketahui, fikih jinayah merupakan hukum pidana Islam dalam khazanah fikih. Dan secara etimologis, fikih berasal dari kata fikhan, yang merupakan masdar dari kata faqiha yafqahu, yang berarti paham. Dan selain itu, fikih juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh. Dan kedua arti tersebut, atau kedua arti fikih itu dipakai oleh para ulama. Dan semua kata faqaha dalam Al-Quran memiliki arti paham. Misalnya dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 122, yang terjemahnya sebagai berikut. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memahami pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, setelahnya ada kata jinayah. Kata jinayah merupakan bentuk masdar dari kata jana. Dan secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah. Sehingga istilah jinayah berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti memetik, seperti kalimat jana samarot, yang artinya memetik buah dari pohonnya. Orang yang melakukan kejahatan disebut jana, dan orang yang dijatuhi atau yang melakukan kejahatan disebut majna alaihi. Dan kemudian al-jinayat itu jamak dari kata jinayah, yaitu masdar dari jana, yang artinya dia melakukan kejahatan atau kriminal. Selesai kita membahas tentang pengertian fikih jinayah secara etimologi, sekarang masuk ke dalam pengertian fikih jinayah secara terminologis atau istilah. Dan secara terminologis, fikih didefinisikan, yaitu fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci, atau fikih adalah himpunan-himpunan hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dan kata jinayah dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Dan secara terminologi, kata jinayah mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya, yang pertama, pengertian dari Abdul Al-Qadir Audah, yaitu jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, dan lain-lainnya. Yang kedua, Syahid bin Sabik. Jinayah dalam syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Untuk melakukannya, yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dijauhi karena perbuatan nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri,
dan harta benda. Yang ketiga itu sebagai ahli fikih atau fuqaha. Jinayah adalah perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah fikih jinayah adalah sama dengan hukum pidana Islam. Dan yang keempat, yaitu dari Haliman. Hukum pidana Islam adalah ketentuan hukum syara yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dan dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Dan sekarang setelah kita membahas tentang pengertian fikih jinayah secara etimologi dan terminologi, sekarang masuk dalam pengertian jarimah secara etimologis. Secara etimologis, kata jarimah merupakan kata jadian dari kata jarama yang berarti berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah jarimah mempunyai arti yang sama atau sinonim dengan istilah jinayah yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syarah, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu pengertian jarimah secara terminologi. Kata jarimah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Dan kata jarimah menurut Abdul Zahar ialah jarimatun huwa al-amru mahdur lazi yakunu fiha ukoba kororohu al-qodai, yang artinya kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syarah yang perlakuannya diancam dengan hukum melalui proses pengadilan. Dan menurut Al-Muwarid al-jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarah yang diancam oleh Allah dengan hukum atau had atau takzir. Jarimah mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etis kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan arah pembahasan serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan. Dan ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana atau arkanul al-jarimah. Objek utama kajian fikih jinayah dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama al-rukun al-asyari atau unsur formil, dan yang kedua yaitu ar-ruknul al-madi atau unsur material, dan yang ketiga yaitu al-ruknul al-adabi atau unsur moral. Yang pertama yaitu al-ruknul al-asyari atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dan yang kedua ada al-ruknul al-madi atau unsur material, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik bersifat positif atau aktif dalam melakukan sesuatu, maupun yang bersifat negatif atau pasif dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga itu ada al-ruknul al-adabi atau unsur moral, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman. Sementara itu, jika dikaitkan dengan unsur material atau al-ruknul al-madi, maka objek utama kajian fikih jinayah meliputi 3 masalah pokok, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, jarima kisos yang terdiri atas dua bagian, yaitu jarima pembunuhan dan jarima penganiayaan. Yang kedua yaitu jarima hudud yang terdiri atas 7 bagian, yaitu jarima zina, jarima kodaf atau menuduh muslim baik-baik berbuat zina, jarima syurub al-khamar yaitu meminum minuman keras. Yang keempat yaitu jarima al-bagi atau pemberontakan. Yang kelima itu jarima al-rida atau murtad. Yang keenam jarima al-sarikah atau pencurian. Dan yang terakhir yaitu al-hirbah, jarima al-hirbah atau perampokan. Dan yang ketiga yaitu jarima ta'zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Quran atau hadis, dan aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarima ini sangat banyak dan tidak terbatas sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia. Nah, setelah saya jelaskan tadi tentang pengertian fikih jinayah dan jarima secara etimologis dan terminologi. Sekarang kita masuk dalam sumber fikih jinayah. Sumber-sumber hukum pidana Islam oleh mayoritas ulama dibagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 4 dalil itu oleh fuqaha dijadikan sandaran dalam menetapkan berbagai masalah hukum, dan penetapannya dilakukan secara beruntun. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan ketetapan hukum, maka yang dijadikan sandaran adalah As-Sunnah. Jika di dalam As-Sunnah juga tidak ada ketetapan hukumnya, maka sandarannya adalah ijma. Jika di dalam ijma masih belum ada, maka yang selanjutnya adalah qiyas. Dan selain 4 sumber tersebut, terdapat sumber lain yang diperselisihkan, yaitu istihsan, istishab, masalah mursalah, urf, mazhab, sahabat, dan syarmam qoblana. Dan untuk hukum pidana Islam atau formil atau hukum acara pidana Islam, semua sumber di atas dipakai. Dan untuk hukum pidana material, yaitu hukum-hukum yang berisi ketentuan macam-macam jarima dan sanksinya, hanya 4 sumber di atas yang dipakai. 3 sumber diantaranya telah disepakati, yaitu seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sedangkan 1 sumber yang lain yaitu qiyas yang masih diperselisihkan. Dan jika diperhatikan antara Al-Quran dan As-Sunnah dengan kedua sumber lainnya, yaitu ijma dan qiyas, terdapat perbedaan antara Al-Quran dan As-Sunnah adalah dasar syariat Islam yang berisi aturan-aturan hukum secara umum, sedangkan sumber yang lain tidak memuat aturan umum, tetapi cara mengambil hukum dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, sumber-sumber yang lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, mungkin sampai sini yang saya jelaskan tentang sumber fikih jinayah. Baiklah, selanjutnya untuk fungsi dan kedudukan jinayah dan jarimah dalam sistem hukum Islam akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ilham Rahmanisa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Nurul. Untuk selanjutnya mengenai fungsi dan tujuan fikih jinayah akan saya bawakan. Ya. Jadi seperti kita tadi sudah mengetahui, hukum itu secara umum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhan yang dipaksakan oleh penguasa. Ini pengertian hukum secara umum ya. Nah, semua hukum yang berlaku di dunia itu selalu memiliki 3 aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Nah, aspek preventif itu dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Nah, kemudian aspek represif itu merupakan penindakan
terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum, dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, di mana setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup. Nah, dalam hukum Islam itu, upaya preventif itu terlihat dalam setiap ketentuan hukum jarimah, seperti memberi pengertian tentang betapa berharganya jiwa manusia sehingga membunuh satu orang laksana membunuh banyak orang. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, ini secara khusus 3 aspek, yaitu preventif tadi yang sudah dijelaskan, represif, dan rehabilitatif. Kemudian orientasi atau tujuan syariat Islam secara luas itu berorientasi kepada 3 aspek. Yang pertama itu mendidik individu agar mampu menjadi sumber maslahat bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber mafsadat bagi seorang manusia. Yang kedua, menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam tanpa membedakan golongan, karena Islam ini berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar di hadapan undang-undang atau hukum tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Islam itu juga tidak membedakan derajat, semua sama di mata hukum Islam atau sama di mata Allah. Lalu yang ketiga, tujuan hakiki hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syariat yang terdapat dalam Quran dan Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki. Meskipun maslahat itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu. Nah, itu menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana Islam atau fikih jinayah itu sangat erat kaitannya dengan diturunkannya syariat itu sendiri yang ada di dalam Al-Quran ya terutama. Ini tadi berulang kali disebut bahwa tujuan adalah untuk maslahat. Nah, itu sejalan dengan agama Islam yang identik dengan sebutan agama rahmat bagi seluruh alam. Memang rahmat itu diantaranya ya berupa aturan-aturan hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan kita dari kerusakan atau mafsadat. Kemudian Imam Al-Ghazali itu ternyata telah membuat konsep tentang tujuan Islam secara umum yang kita kenal dengan istilah maqasid al-syariah. Artinya adalah sebagai tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Intinya dari tujuan syariah ini adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan mubadi atau pokok dasar, yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Nah, konsep maqasid al-syariah Al-Ghazali itu ada 5, yaitu yang pertama, menjaga agama atau hifz al-ad-din, menjaga jiwa atau hifz an-nafs, menjaga akal atau hifz al-aql, menjaga keturunan atau hifz an-nasl, dan yang kelima, menjaga harta benda, yaitu al-mal. Menurut Imam Al-Ghazali itu, tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak dalam perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jadi apa saja yang menjamin terlindungnya 5 perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Nah, kemudian ada ulama bernama Imam Asy-Syatibi yang menulis kira-kira 3 abad setelah Imam Al-Ghazali. Beliau menyetujui daftar dan urutan yang telah dibuat oleh Imam Al-Ghazali tadi, yang menunjukkan yang menurut beliau gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah. Nah, dalam pandangan Syatibi ini, Allah menurunkan syariah itu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.
ya masih sama seperti sebelumnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi aturan-aturan itu tidak dibuat untuk syariah itu sendiri, tapi dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Nah, lebih mudahnya aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi makosid dalam 3 gradasi tingkat, yaitu yang pertama daruriyat atau primer, hajiat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Daruriyat itu yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat utama ya, atau pokok, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Ada 5, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Sedangkan hajiat itu merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak akan mengancam 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Sedangkan yang terakhir yaitu tahsiniyat, itu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi atau tujuan hukuman. Ini terkait dengan pidana Islam ya, karena di dalam pidana Islam atau fikih jinayah itu terdapat hukuman atau kubah. Jadi bentuk sanksinya. Nah, hukuman dalam istilah bahasa Arab itu disebut ukubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya istilah hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni pembalasan atau perbuatan kejahatan atau jarimah. Maksudnya pembalasan terhadap jarimah, gitu ya. Lalu yang kedua, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Ada definisi lain yang menyebutkan bahwa hukuman itu adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu ini dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudaratan. Nah, adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya hukuman dalam pelanggaran hukum tersebut adalah dengan ditetapkannya beberapa kriteria. Nah, jadi ini maksudnya adalah bagaimana sih kriteria hukuman itu agar sesuai dengan tujuan dari hukum pidana Islam tadi. Jadi tujuan syariat tadi, nah hukumannya itu harus yang seperti apa yang agar bisa sesuai dengan atau ingin mencapai tujuan tadi. Jadi yang pertama, hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan. Bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya. Yang kedua, penerapan materi hukumannya itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga, seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan fikih jinayah dalam sistem hukum Islam. Bagaimanakah kedudukan fikih jinayah dalam sistem hukum Islam? Jadi, ilmu fikih yang merupakan kajian ilmu syariah itu biasanya terbagi 6. Nah, fikih jinayah itu termasuk di dalamnya. Jadi fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih siasah, fikih mawaris, dan fikih jinayah. Dan fikih jinayah merupakan salah satu bagiannya. Fikih jinayah atau hukum pidana Islam itu merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hukum pidana Islam ini berkaitan dengan hukum publik. Jadi bukan hukum privat ya. Kalau perdata itu kan hukum privat. Hukum pidana itu pasti hukum publik. Dan aturannya bersifat imperatif. Sanksinya itu mengikat, bukan sekedar ancaman di akhirat,
tapi juga merupakan sanksi yang harus ditegakkan di dunia. Gitu ya. Fikih jinayah itu adalah ilmu fikih yang membahas berbagai masalah kejahatan. Pembahasannya mirip dengan kajian hukum pidana dan kriminologi. Di dalam pembahasan fikih jinayah itu terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, yaitu badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Ya, baik. Sekian presentasi dari kami. Untuk kesimpulan, mungkin saya hanya akan menambahkan arti dari fikih jinayah, tadi soalnya belum dijelaskan ya. Jadi dapat disimpulkan itu bahwa definisi fikih jinayah secara terminologis yang lengkap itu adalah merupakan himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, di mana perbuatan atau tidak berbuat sesuatu itu dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda, di mana pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Kalau untuk lainnya, oke, sumber fikih jinayah tadi sudah cukup jelas dijelaskan, tidak perlu disimpulkan lebih lanjut. Yang penting adalah ini ya, syariat Islam itu orientasinya tadi, kemaslahatan dan mencegah mudorot, lalu tujuan hukuman itu juga arahnya akhirnya ke situ. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk, yaitu dari Pak Heru Rumana. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, mengapa hukum pidana Islam tidak dijalankan di Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia? Yang kedua, mengapa tidak ada hukum kisos di Indonesia? Ini 1 dan 2 masih terkait ya. Lalu yang ketiga, bagaimanakah dengan hukuman bagi para kupu-kupu malam di Indonesia? Oh, kupu-kupu malam itu maksudnya PSK ya, pekerja seks komersial. Baik, untuk yang pertama tadi, mengapa hukum pidana Islam tidak dijalankan di Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia? Ini kaitannya dengan sejarah ya. Jadi, kalau dari sudut pandang sejarah, sebenarnya syariat Islam yang diharapkan itu tercantum di dalam Piagam Jakarta awalnya. Jadi Piagam Jakarta itu apa sih? Piagam Jakarta itu merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, rancangan ini dipersiapkan oleh Panitia 9 Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI ya, Kemerdekaan Indonesia maksudnya. BPUPK pada tanggal 22 Juni tahun 1945 di Jakarta. Nah, dalam piagam ini itu terdapat 5 sila yang menjadi bagian dari konsep Pancasila. Namun, dalam sila pertama terhadap frasa yang menyatakan dalam kutip dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi, kalau Pancasila yang kita kenal itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu ditambahkan dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, frasa ini dikenal juga sebagai 7 kata yang akhirnya dihapus dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 45 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Keputusan penghapusan ini ternyata tuh diprakarsai oleh Muhammad Hatta. Jadi beliau ini ternyata hari itu menerima informasi bahwa kelompok nasionalis dari Indonesia Timur berencana untuk memisahkan diri jika frasa 7 kata tersebut tidak dihapus. Jadi agak terburu-buru karena sebenarnya berhari-hari sebelumnya pun sudah diputuskan bahwa kata kalimat itu akan tetap ada. Tapi tanggal 18, 1 hari setelah kemerdekaan, justru malah dihapus. Ternyata ini sebabnya. Nah, pada tahun 1950-an, ketika Undang-Undang 45 itu mengalami penangguhan, itu perwakilan partai-partai Islam menekankan pentingnya kembali ke Piagam Jakarta. Tapi ya tidak ini ya, sampai sekarang juga tidak ada kembali ke situ ternyata. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno itu menyatakan dalam dekret Presiden bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai
Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan bagian integral dari konstitusi tersebut. Nah, ini menarik nih. Namun, penafsiran atas makna dekret ini masih menimbulkan kontroversi. Kelompok nasionalis merasa bahwa dekret tersebut hanya mengakui Piagam Jakarta sebagai dokumen sejarah saja. Sementara kelompok Islam memandang bahwa dekret tersebut memberikan kekuatan hukum pada 7 kata dalam Piagam Jakarta, dan berdasarkan hal ini mereka menuntut pengesahan hukum Islam khusus untuk Muslim. Tapi ya tidak terjadi apa-apa ternyata setelah itu juga. Kemudian Piagam Jakarta kembali menjadi sumber perdebatan selama proses amandemen Undang-Undang Dasar selama periode reformasi, yaitu tahun 99 sampai 2002 ya. Partai-partai Islam itu mengusulkan untuk menambahkan 7 kata tadi. Oke lah, kalau tidak bisa masuk ke Pancasila ya sudah. Tapi bisa dimasukkanlah ke dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur masalah kedudukan agama dalam negara dan kebebasan beragama. Tapi usulan amandemen ini tidak mendapatkan dukungan mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, hal-hal tersebut tadi yang sudah saya jelaskan dengan ringkas, itu menjadi sebab mengapa syariat Islam. Nah, dalam hal ini, khususnya hukum pidana Islam ya, menjadi tidak wajib dijalankan di Indonesia, karena memang tidak memiliki dasar yang cukup kuat di konstitusi kita Pancasila, dan dan ternyata juga ada usaha untuk memasukkannya ke amandemen undang-undang di pasal 29, itu juga tidak berhasil. Nah, kemudian di Indonesia ternyata ada syariat Islam dan ada pidana Islam juga yang dijalankan, hukum jinayahnya ya. Jadi ada di Aceh. Itu akan panjang penjelasannya, tapi secara ringkas di Aceh itu telah diterbitkan peraturan daerah dalam bentuk Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah gitu. Jadi bukannya tidak ada sama sekali hukum pidana Islam di Indonesia, ada, tapi memang hanya ada di Aceh dan sudah diformilkan, sudah dipositifkan gitu ya dengan adanya Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 ini tentang hukum jinayah. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 tentang keistimewaan Provinsi Aceh, lalu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, diperkuat juga Undang-Undang Nomor 18, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Di situ juga diatur mengenai pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Nah, dengan undang-undang itu maka terbitlah kemudian peraturan yang lebih rendah di bawahnya, yaitu Konun Aceh tadi yang mengenai hukum jinayat. Maka penerapan hukum Islam penerapan hukum pidana Islam atau jinayat tadi maka secara resmi hanya ada di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan dalam Konun setingkat peraturan daerah. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mengapa di hukum kisos tidak diberlakukan? Ya karena tadi jawabannya masih terkait dengan jawaban yang pertama ya. Ya karena memang hukum kisos itu kan bagian dari syariat Islam, karena tidak diberlakukan tadi yang 7 frasa tadi, otomatis ya jadinya turunannya jadi tidak ada ya, kecuali yang tadi di Aceh itu. Karena sebenarnya kita masih dibebaskan kalau misalnya membuat perda-perda yang terkait atau bernafaskan Islam gitu ya. Jadi mengapa tidak berlakukan secara nasional hukum kisos? Ya tadi seperti jawaban nomor 1, dari konteksnya sejarah juga. Nah, hukum kisos itu juga tidak atau belum diberlakukan di Aceh ya karena memang di dalam Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 itu tidak diatur mengenai hukum kisos. Di konun tersebut jarimah yang diatur itu hanya jarimah kamar, maisir, khalwat, ikhtilaf, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwat, dan musahakoh. Ini bisa dilihat di pasal 4, nanti mungkin bisa dibaca sendiri, dicari konunnya ya, nomor 6 tahun 2014 ada di pasal 4. Lalu yang pertanyaan yang ketiga tadi mengenai bagaimanakah hukuman terhadap PSK gitu ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai hukuman terhadap PSK menurut hukum nasional, sebenarnya tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Tapi ada ketentuan untuk menjerat penyedia PSK atau germo ya, atau mucikari ya,
berdasarkan ketentuan KUHP yang sekarang masih berlaku. Berarti saya akan sebut sebagai KUHP lama. Sekarang masih berlaku ya. Dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Karena diundangkannya tahun 2003, maka berlakunya tahun 2026. Di KUHP lama terdapat di pasal 296 dan pasal 506. Kalau di Undang-Undang KUHP nasional baru itu di pasal 420 dan pasal 421. Saya tidak akan terlalu menjelaskan, nanti dicari sendiri saja isinya ya. Ini mengenai hukuman untuk mucikari atau germo tadi. Kasarnya itu germo ya. Nah, walaupun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang pengguna jasa PSK dalam KUHP, tapi jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi atas dasar pernikahan, jadi dia nih suami orang atau istri orang ya, itu dan kemudian pasangannya tersebut mengadukan perbuatan pasangan yang memakai jasa PSK, jadi ketahuan nih sama istrinya, ternyata si papi suka ke rumah bordil gitu atau menyewa prostitusi online misalnya ya, ketahuan nih, lalu dia istrinya ini mengadukan suaminya itu yang telah memakai jasa PSK. Itu kan kadang-kadang kemarin sempat ada cerita heboh viral juga ya, ada artis begitu ya. Nah, maka orang yang memakai jasa PSK tadi dapat dijerat dengan pasal perzinaan, yaitu pasal 284 KUHP dan pasal 411 KUHP baru. Nanti kalau 2026 ke atas, nanti kita pakainya pasal 411 KUHP baru atau UU 1 nomor 2, UU nomor 1 tahun 2023. Nah, ini kalau kita baca isi pasalnya memang ini merupakan delik aduan, jadi harus ada pengaduan dulu, baru bisa ditindak. Kalau tidak ada pengaduan ya nggak bisa. Gitu. Dan itu ya harus memang buktinya jelas ya, kalau dia memang sudah menikah, masih menikah, lalu menggunakan jasa PSK. Namun, tapi itu untuk pelanggannya, untuk PSK-nya sendiri nggak ada ketentuannya memang. Untuk PSK-nya sendiri ya, yang bisa dihukum malah si pelakunya. Kalau PSK kan jarang ya, yang biasanya yang sudah menikah itu biasanya PSK nggak menikah ya. Jadi baru bisa dijerat kalau sudah menikah. Nah ini makanya zina menurut KUHP memang ya tidak sama dengan pendapat zina menurut hukum Islam ya, begitu. Nanti juga harus kita lihat juga di pasal 411 itu seperti apa ya. Nah kemudian PSK itu gimana dong? Hukumannya apa dong gitu. Nah ternyata ada peraturan-peraturan daerah yang mengatur. Jadi PSK dapat dihukum justru malah berdasarkan peraturan daerah. Misalnya di Perda DKI nomor 8 tahun 2007 pasal 42 ayat 2 itu bunyinya, setiap orang dilarang A. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial. Ini berarti kaitannya tadi dengan mucikari nih ya, yang poin A ini. B. Menjadi penjajah seks komersial. C. Memakai jasa penjajah seks komersial. Nah, ini berarti bisa kena semua. Mucikarinya bisa kena, PSK-nya sendiri bisa kena, pemakai jasanya sendiri juga bisa kena. Ini cukup lengkap ya. Nah, orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit 500.000 rupiah dan paling banyak 30 juta rupiah. Nah, ketentuan makanya dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan kalau KUHP kita itu hanya dapat digunakan untuk menjerat germo atau mucikari atau penyedia PSK. Makanya kalau yang di berita-berita itu yang ditangkap-tangkepin mucikarinya biasanya. Kalau PSK-nya sendiri biasanya hanya direhabilitasi lah gitu. Nah, pengguna jasa prostitusi apakah bisa dipidana? Nah, itu tadi kalau tadi sudah saya jelaskan hanya jika dia sudah menikah gitu. Jadi ya atau sedang dalam pernikahan, kalau enggak ya tidak bisa gitulah ya.
maka pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai atau pengguna PSK maupun si PSK-nya itu sendiri adalah pasal perzinaan yang tadi, atau diatur kembali dalam peraturan daerah masing-masing. Tadi Perda Jakarta sudah mengatur. Kemudian kalau di Aceh, balik lagi ke Aceh lagi, itu ada tercakup dalam zina menurut Islam, jadi bisa masuk aturan zina yang di Konun Aceh nomor 6 tahun 2014. Karena zinanya kan beda konsep dengan konsep zina yang di KUHP ya. Kalau konsep zina yang menurut Islam kan lebih luas. Jadi pokoknya hubungan yang di luar pernikahan itu semuanya zina. Gitu. Kalau menikah bukan zina, tapi kalau tidak menikah ya itu semuanya zina. Mau mau dia sama PSK, mau sama yang sudah menikah, yang belum menikah gitu ya. Itu tetap zina. Asalkan suka sama suka ya. Kalau pemerkosaan itu lain cerita lagi. Nah, kalau di Konun Aceh itu nomor 6 tahun 2014 itu diatur di pasal 3, junto pasal 33. Hukumannya adalah ukubat hudud, cambuk sebanyak 100 kali, dan bagi yang mengulangi perbuatan zina tadi diancam dengan ukubat hudud cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan ukubat ta'zir denda paling banyak 120 gram emas murni atau ukubat ta'zir penjara paling lama 12 bulan. Ya, sekian itu jawaban dari kami. Mohon maaf kalau lama ya. Semoga bisa memuaskan keingintahuan teman-teman. Baik, terima kasih banyak sudah mau menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.